belum bertobat, saya mempelajari satu ilmu yang disebut namanya meraga sukma, di mana kekuatan itu membuat roh manusia bisa keluar dari tubuh. Dan disitulah saya mengetahui satu rahasia yang disebut tentang dunia orang mati. Dan satu paham yang disebut sedulur papat limo panjer. Punya saudara orang Jawa pernah mendengar 4 penjuru roh, 5 unsur alam semesta. Sering kita melihat ada mimpi ketemu kakek nenek kita yang sudah mati misalnya. Nah, nanti ada juga orang yang mati, rohnya keluar dari tubuh. Nanti ada 7 harian, 40 harian, cari angpau sama bakpao. Betul? Betul? Ada juga yang S2, master S2. Di foto engkongnya ngomong ini, "Kong, cucu minta pandai yang kong." Padahal engkongnya sendiri SD tidak lulus. Sering kita melihat dan mendengar hal seperti itu, betul? Nah, hari ini kita membahas itu, mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saudara yang genap, saya ganjil. Ini saya rasanya masih pagi jam 3. Rasanya. Ini jam berapa sebenarnya? Jam Indonesia jam berapa? Setengah 4. Jadi khotbah di alam roh. Masih ngantuk. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, dadanya dengan borok, dari mana dia terima orang yang kaya itu, Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. kemudian mati orang miskin itu, lalu dibawa dan mereka kepada orang. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu dia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihani anakku, suruh Lazarus supaya dia menciumkan ujungnya dan menciumkan lidahnya, sebab aku sangat kesakitan dalam hal ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, diantara kami dan engkau terkena jurang yang atas seberang, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat meminta." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memberikan mereka sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuklah ke dalam rumah mereka ini." Tetapi kata Abraham, "Ada para mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak dapat apa-apa, tetapi jika ada tidak memberikan orang kepada mereka, mereka dapat memberitahu." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, apa cirinya orang mati? Cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri. Betul? Betul? Saudara, pada waktu saya mempelajari ilmu rogo sukmo, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya rogo sukmo, itu rohnya keluar dari tubuh. Pada waktu tahap pertama saya belajar, yaitu akan melihat saudara kembar. Karena waktu itu dipercaya bahwa manusia akan memiliki saudara kembarnya, dan saudara kembarnya ini adalah disebut pembuka indera keenam.
atau juga disebut namanya memiliki kekuatan untuk membuka kekuatan dalam tubuh manusia. Rohnya keluar dari tubuh. Dan saya melihat pertama adalah saudara kembar saya. Wajahnya seperti saya, persis, tampan dan keren. Nah, waktu pertama saya melihat wajah saya. Setelah itu kembali ke tubuh saya lagi. Dan disitulah awal saya memiliki indera keenam. Setelah itu baru saya melajari Praga Sukma. Roh saya betul-betul keluar dari tubuh. Tapi tahap pertama adalah saudara kembar. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kalau pergi ke kuburan meminta kesaktian, kekuatan, rata-rata di kuburan, betul? Tidak ada di diskotik. Di mana ada di kuburan. Sekarang akan saya jelaskan yang disebut pembuka indera keenam. Jadi pertama kekuatan itu masuk dalam diri manusia, membuka indera keenam. Nah, saya minta sampai contoh ya. Mana ya? Oh, Pak Yohanes ini aja. Saudara pasti pernah mendengar kalau orang Jawa yang disebut sedulur papat limo panjen, yang disebut bahwa manusia memiliki saudara kembar. Dan makanya kalau di Jawa, kalau bayi baru lahir, pusernya itu dikasih apa tuh bacaan. Setelah itu dikasih apa namanya itu kayak lampu teko. Pernah dengar? Iya. Pernah lihat? Pernah lihat? Nah, dan ada juga. Tapi ingat, lampu teflon bukan lampu gini nih, yang kayak mirip kayak minyak tanah kan itu apinya. Nah, itu disebut untuk sing ngewangi-wangi ya. Nah, dengar? Nah, sekarang akan saya beritahu yang disebut sedulur papat limo panjer. Dan kalau orang mimpi ketemu kakek neneknya itu arwahnya siapa? Saya beritahu. Sebelum dia lahir seperti ini kan dia pernah. Sebelum dia seperti ini pasti pernah mengalami menjadi seorang bayi, betul? Nah, sama suami istri setelah itu hamil, ingat. Dia tidak akan langsung sebesar ini waktu lahir, betul? Betul? Kalau sudah langsung, oh, haleluya, kaget semua, betul? Nah, sebelum dia sebesar ini, pasti pernah mengalami menjadi seorang apa? Bayi. Nah, sekarang jadi bayi, lahir. Bayi besar. Dan ini begitu lahir. Menjadi apa? Maka kalau orang tuanya orang Kristen, nanti akan ada satu. Saya minta sini, ini. Nah. Itu apa? Malaikat. Karena orang tuanya orang Kristen. Alkitab berkata bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Amin. Dan ada juga muncul juga, saya minta ini. Mbak Dukun. Yang di sini muncul juga satu setan. Nah ini ingat, jadi begitu lahir seseorang di muka bumi, kalau orang tuanya orang Kristen, di sini adalah malaikat, tapi di sini adalah
Kalau orang tuanya bukan orang Kristen, hanya ada satu, setan. Jelas ya? Nah, pada waktu dia usia 1 tahun, maka roh ini membentuk dirinya seperti dia usia 1 tahun. Tapi malaikat tetap malaikat. Ingat ayatnya ada bahwa iblis seperti singa mengaum di sekeliling kita. Pada waktu usia 7 tahun dia akan membentuk seperti usia 7 tahun, wajahnya mirip. Nah, pada waktu dia usia 17 tahun dia belajar ilmu kebatinan, ilmu hitam, meditasi. Maka malaikat ini langsung keluar. Kenapa? Dia sudah murtad. Yang ada hanya setan. Pada waktu usia 17 tahun dia bertapa ini. Waktu bertapa, yang pertama kali dilihat roh adalah ini. Yang ini ada ini. Nah, pertama kali ketemu adalah wajahnya dia sendiri. Karena apa? Ini disebut saudara kembar. Padahal bukan saudara kembar manusia, itu setan. Yang rohnya mirip dia, cara bicara, cara ngomong, cara ini semua. Jelas kan? Dan pada waktu itulah roh ini pertama kali yang masuk. Begitu masuk, membuka indera keenamnya untuk memiliki kemampuan melihat roh. Dan setelah itu dia bergumul dalam kuasa-kuasa gelap. Roh-roh lain dipanggil jadi banyak. Tapi ingat, pembuka pertama adalah ini. Nah, pada waktu usia 75 tahun meninggal. Mati. Rohnya dia langsung ke dunia orang mati. Hubungan antara orang mati dan orang hidup putus saat itu juga. Tetapi yang di kuburan adalah roh ini, yang wajahnya persis, cara bicara, cara minum, cara apa, tahu persis. Karena apa? Mendampingi ini sejak jelas dan nah, pada waktu ada misalnya orang yang memang untuk minta jimat atau kekuatan, baca mata vitamin komplit, maka yang di kuburannya akan muncul roh ini. Tapi ingat, suaranya sama. Kesukaannya misalnya rokok, Jisamsu. Waktu datang ngomong aku minta Jisamsu gitu ya. Kalau dia sukanya apa? Dia datang gini-gini, bukan gini nah. Kalau dia kayak Indul gini-gini, gawat. Dan roh inilah yang mengetahui semua rahasia ini, termasuk mantra jimat. Jadi kan roh-rohnya dia banyak, maka itu roh-roh itu akan ditransfer ke orang yang minta ini. Jelas saudara? Nah, makasih. Jadi kalau saudara mimpi ketemu kakek nenek saudara, itu bukan arwah mereka. Jadi yang disebut pembuka indera keenam itu adalah roh yang mendampingi orang itu sejak lahir. Jelas saudara? Dan itu roh jahat. Pak, kalau mimpi ketemu arwah pendeta saya, bagaimana? Saya beritahu, itu bukan arwah pendeta saudara, tapi roh setan yang ganggu pendeta saudara. Ingat, pendeta juga banyak tantangan. Setan yang menggoda jemaat sama setan yang ganggu pendeta itu beda. Kalau yang ganggu jemaat itu setan gondrong. Kalau yang ganggu pendeta itu setan botak. Artinya apa? Lebih canggih. Makanya pendeta harus didoain terus. Jelas saudara?
Jelas saudara? Jelas saudara? Jadi ingat, pendeta pun juga ada godaan. Jelas saudara? Nah, ingat saudara, roh ini berbisik. Tetapi bukan dalam tubuh, di luar tubuh. Nah, jadi yang disebut pembuka indera keenam adalah itu. Ngerti saudara? Yang membuka alam dimensi namanya. Nah, jadi ingat, kalau kita mati dalam Tuhan, hari itu juga kita ada di Firdaus. Hubungan antara orang mati dan orang hidup terputus. Ada yang tanya, Pak Daud, kalau di surga kerjaan kita apa? Ya nyanyi. Apa enggak capek? Ya, daripada dikebukin di neraka. Betul? 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 Daripada dikebukin, lebih baik aja daripada dikebukin setiap hari. Nah, ada satu cerita tuh gini. Ini cerita, ini ilustrasi aja. Ada orang mati, tiba-tiba jemput setan. Jemput setan nunjukin dia. Kamu mau minta hukuman apa? Tunjukkan hukuman pertama. Waktu dia tuh hukuman pertama, dia lihat kayak besi panjang tusuk dari sini. Wah, dia ngomong, hukuman ini terlalu berat bagiku, aku tidak mau. Setan ngomong, kalau gitu tak tunjukkan hukuman yang kedua. Lidah dipotong, kaki dipotong, semua dipotong gini-gini. Terus dia ngomong, setan ini melanggar HAM. Saya ngomong, ini hukuman terlalu berat bagiku. Tunjukin hukuman yang ketiga. Ada seorang yang dari kumbangan kotoran manusia, kotoran binatang, kepalanya nyembul. Dia berkata, aku pilih hukuman yang ketiga. Kenapa? Kelihatannya ringan. Langsung dia dengan semangat masuk ke kumbangan kotoran manusia dan binatang. Macung gitu loh. Begitu masuk baru 5 menit. Tiba-tiba teng 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 tenggelam lagi. Selep lagi. Langsung dia protes. Setan! Tadi kepalanya keluar. Itu tapi jam istirahat. Dan itu pun 1000 tahun sekali. 5 menit selep lagi. Jadi saya beritahu di neraka yang ada retak gigi, ratap dan tangis. Ini hanya ilustrasi aja. Itu guyonan orang Indonesia. Nah, jadi ingat. Jadi pada waktu orang itu mati, saat itu juga pada waktu nafas hidup berhenti, nafas terakhir, saat itu juga kalau orang yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati. Waktu saya belum bertobat, saya belajar rogo sukmo, rohnya keluar dari tubuh. Di situ ada namanya tipuan alam maya, seperti awan hitam. Di situ akan melihat raja-raja zaman dulu. Makanya kalau ada orang yang bertapa, dia lihat Bung Karno, Gajah Mada, Hayam Wuruk, itu ingat, itu roh setan yang tipuan alam maya namanya. Nah, setelah itu baru saya melihat alam gaib yang sebenarnya. Nah, alam gaib yang sebenarnya itu seperti lautan kaca. Lautan kaca. Seluruh dunia bisa dilihat di situ. Sebenarnya tentang alam gaib itu di Alkitab ada. Pada waktu Yesus dicobai 3 kali, iblis menunjukkan kerajaannya. Ingat, Yesus berdiri di satu tempat, ya, tapi melihat seluruh kerajaan setan seluruh
Itulah alam gaib. Dan itu seperti lautan kaca. Dan seluruh dunia bisa dilihat di situ. Dan alam gaib yang sebenarnya itulah yang sering digunakan dukun, yang disebut ilmu terawang. Yang saya kemarin malam itu, seluruh dunia bisa lihat. Ngerti saudara? Nah, dan di bawah tipuan alam maya ada satu lubang, itu menuju ke bawah, gelap gulita, yang disebut sebelum saya bertobat namanya terowongan alam kematian. Nah, pada waktu saya mau masuk situ, belum bertobat dulu, kakek saya langsung mencegah saya, guru saya. Karena apa? Di situ ada satu hukum. Kalau di aliran saya dulu disebut hukum kodrat alam. Guru saya ngomong, kamu jangan sekali-sekali nyoba masuk terowongan itu. Siapapun yang masuk, dia tidak bisa kembali lagi, alias keterusan. Karena di situ, kalau roh sampai masuk, kita kesedot ke bawah dan tidak bisa kembali lagi. Karena disitulah arwah orang mati yang sebenarnya. Gelap gulita. Kalau ada yang tanya, Pak Daud pernah tidak masuk situ? Ya tidak pernah, ya. Tapi hanya permukaannya saja. Karena pada waktu masuk saya tidak boleh. Nah, kalau saya masuk tidak khotbah di sini deh. Udah lolos, sudah mati ya. Nah, setelah itu set masuk. Nah, terowongan alam kematian, gelap gulita. Makanya banyak orang yang bertapa keterusan mati. Karena dia tahu selama itu melihat hanya roh-roh yang menyamar saja, termasuk sedulur papat Ino Panjer.